Enak ruko atau enak rumah? Teman-teman, enak investasi mana nih? Rumah atau ruko? Oh, dua-duanya enak, Pak. Oh iya, yang penting profit ya toh. Tapi sekarang kalau kita coba bedah supaya teman-teman mempunyai pemahaman enak yang mana. Nah, saya coba bedah ya. Bukan dokter bedah ini sebenarnya, cuman membedah permasalahan atau opportunity. Kalau dari sisi harga, nomor satu dari sisi harga, ruko secara umum lebih mahal daripada rumah. Secara umum loh ya. Kenapa bisa seperti itu? Lah kan ruko bisa dipakai untuk cari duit. Kalau rumah cuma seneng-seneng. Oh tapi kan rumah bisa dibikin jadi mewah sekali Pak. Ruko kalau mau juga bisa dibikin mewah sekali. Tapi maksud saya harga tanahnya. Harga tanah yang dipakai untuk ruko mestinya lebih mahal daripada harga tanah yang dipakai untuk rumah. Contoh teman-teman di daerah perumahan, ya misalnya teman-teman tinggal di daerah kompleks, daerah ruko, daerah perkantoran, daerah bisnis, daerah komersilnya, biasanya tanahnya lebih mahal daripada yang untuk hunian. Jadi 1-0, murah untuk hunian. Dari sisi income, oh nanti dulu, kalau dari sisi income, rumah bisa disewakan, ruko juga bisa disewakan. Biasanya komersil, ruko, sewanya lebih bagus daripada untuk rumah. Kenapa? Balik lagi, ruko bisa dipakai untuk cari duit. Jadi orang nggak takut untuk bayar duit lebih mahal. Karena dia tahu bahwa di belakangnya setelah dia keluar duit, ada duit yang akan datang lagi. Makanya secara umum ya, ini saya belum teliti secara detail teman-teman, sorry. Saya cuma ngomong garis besar berdasar pengamatan saya selama ini. Ruko income-nya lebih bagus. Baik dari sisi ROI, Return on Investment, atau dari sisi rupiahnya. Secara umum, ya, ruko menang. Jadi, satu sama ya, murah rumah, tapi income-nya menang ruko. Satu sama. Oke, lanjut. Oke, sekarang kalau dari sisi kredit. Sekarang kita mulai mikir kalau dari sisi kredit atau perbankan, mana yang lebih mudah untuk dibiayai. Dari sisi kredit sih mestinya ruko lebih gampang dibiayai ya. Walaupun nilainya besar, tapi ruko itu bisa masuk kredit investasi. Sementara rumah tidak bisa masuk kredit investasi, tapi hanya KPR. Kalau ruko bisa masuk KPR, bisa masuk kredit investasi. Karena namanya ruko, rumah toko ya kan. Tapi kalau benar-benar toko masuk KPR bisa juga. Tapi ada menangnya. Kredit investasi itu lebih menang daripada KPR. Kenapa? Karena kredit investasi itu DP bisa sangat kecil, 0, bahkan minus. Alias LTV-nya bisa di atas 100%. LTV itu loan to value. Itu bisa lebih dari 100%. Jadi kalau propertinya 1 miliar, bisa pinjam lebih dari 1 miliar, 1,25 atau bahkan lebih. Itu di tempat orang bisnis. Kalau KPR biasanya tidak. Biasanya karena KPR ditentukan oleh peraturan OJK, diawasi, sehingga tidak bisa semena-mena, tidak bisa seenaknya, harus ikut aturan. Nah, secara umum kalau cari kredit, ruko lebih mudah untuk cari kredit daripada rumah. Tentu kalau ngomong propertinya loh ya. Tapi kalau ngomong kreditnya bagus mana Pak, KPR sama KI? Saya sih lebih seneng KPR. Kenapa? KPR itu jangkanya lebih panjang, KI jangkanya lebih pendek. KPR bunganya lebih murah, KI lebih mahal. Udah. Itu nanti kita bikinin materi tersendiri ya, KI atau KPR. Tapi sekarang kita ngomong rumah atau ruko. Jadi menang ruko. Sekarang jadi 2-1. Ruko 2, rumah 1. Rumah menang karena harga belinya lebih murah. Ruko menang karena income-nya lebih bagus dan kreditnya lebih mudah. Next, kita nilai berdasar appraisal. Appraisalnya bagus mana? Rumah atau ruko? Tapi berdasar pengalaman saya sebagai orang yang ngajuin kredit ke bank, ruko itu nilainya lebih abu-abu teman-teman daripada rumah. Rumah itu ya harga tanah tambah harga bangunan segini Pak. Ruko, belum tentu.
Tanahnya mungkin daerah situ murah, Pak. Cuman rukonya itu mahal karena cuman daerah situ doang yang bisa untuk bisnis. Yang lain sekitarnya tidak untuk, peruntukannya tidak untuk bisnis, Pak. Jadi cuman daerah itu doang, secuil itu doang. Jadi tanahnya itu mahal tuh yang bisnis itu. Jadi kalau dinilai bagus-bagusan, appraisal kan yang lebih bagus nilainya, ya berarti yang menang dong. Kalau yang di appraise-nya jelek, ya kalah. Menurut saya lebih bagus ruko loh ya, daripada rumah. Ya berarti 3-1. Tambah banyak menangnya ruko dong ya. Saya bukan mengarahkan teman-teman beli ruko loh. Enggak. Ini saya cuman sharing pengalaman. Tetap yang penting teman-teman beli ruko, rumah, atau properti apapun, pastikan income-nya lebih besar dari angsuran. Itu nomor 1, hukum pertamanya. Yang lain-lain itu ya perkembangan aja lah. Jadi sekarang sudah 3-1 nih. Kenaikan harga. Menang mana? Apakah ruko atau rumah? Saya sih untuk yang ini, saya masih debat dengan teman-teman saya karena saya belum punya datanya. Pengamatan saya, itu ruko lebih cepat naik. Tapi teman-teman saya ngomong, enggak Pak, rumah lebih cepat naik. Karena rumah itu belinya murah, terus harganya cepat naik. Oh iya. Kalau dari sisi persentase, mungkin rumah lebih cepat. Karena belinya murah, terus naiknya bisa tinggi. Sementara ruko biasa start udah mahal. Belinya mahal. Sehingga ya secara umum mesti secara ROI rumah kenaikan harganya menang dibanding ruko. Jadi sekarang 3-2 ya, ruko 3, rumah 2. Teman-teman ada lagi komentar lain nggak? Ada yang perlu dipertimbangkan lagi nggak? Atau ada saya yang salah? Teman-teman tulis saja di komen, nanti kita bisa diskusi di sana ya. Demikian perbandingan antara investasi rumah dan ruko. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk video-video lain, teman-teman silahkan ikutin di channel YouTube Pipo Hargianto. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Passive Income Property.